Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh. Meskipun di rumah, harapan dari saya semoga kalian semuanya dalam keadaan yang bahagia, senang, dalam keadaan yang penuh dengan kasih sayang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia sangat berbahagia jika keadaan kalian dalam keadaan yang sesungguhnya, yakni bahagia bersama dengan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kesehatan, rahmat, berkah yang telah diberikannya, mari kita syukuri dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu. Masih ingat mengenai teks tanggapan? Ya, kali ini kita akan mempelajari kritik, sanggahan, atau pujian teks tanggapan. Tujuannya adalah setelah proses pembelajaran selesai, diharapkan kalian semuanya dapat mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian teks tanggapan. Membuat contoh teks tanggapan kritis sederhana dan menggunakan bahasa yang santun, teks tanggapan sesuai dengan tujuan. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kritik, sanggahan, dan pujian. Ada yang tahu? Kritik adalah tanggapan negatif terhadap suatu pendapat dan biasanya disertai dengan alasan. Oh, iya, bisa negatif, bisa positif ya. Ya, berarti kritik adalah kegiatan menilai tentang baik atau kurangnya terhadap sesuatu dari pendapat. Gitu ya. Yang kedua, sanggahan adalah suatu kalimat yang sifatnya menyanggah, seperti mengungkapkan ketidaksetujuan dari seseorang yang menyanggahnya. Yang ketiga, merupakan pujian. Nah, ini yang menyenangkan. Siapa yang tidak senang dipuji? Nah, pujian adalah tanggapan positif terhadap suatu pendapat atau juga karya seseorang yang merupakan penghargaan. Ya, antara pujian, kalau kita senang dipuji, senang mendapatkan pujian, tentunya kita pun harus siap untuk mendapat kritikan. Jangan hanya senang dipuji, namun tidak senang mendapatkan kritikan. Karena kritikan itu sebagai bahan untuk kita bisa koreksi diri, koreksi ke dalam diri kita sendiri. Insya Allah akan menjadikan kekurangan kita. Kritikan itu bersifat membangun kan ya, membangun untuk perbaikan diri. Selanjutnya, masih ingat bahwa dalam teks tanggapan mengenal beberapa jenis teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan antara lain adalah teks tanggapan saran. Model tanggapan saran merupakan pendapat yang dinilai menjadi alternatif paling baik
di antara yang lainnya dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini disebabkan karena tanggapan yang terlontarkan memiliki tatanan kalimat santun karena memang berfungsi untuk membangun, bukan hanya sekedar mengumbar kesalahan dalam diri orang lain ataupun karya saja. Selanjutnya adalah jenis berikutnya, teks tanggapan pujian. Teks tanggapan pujian, ini teks tanggapan pujian adalah ungkapan yang dilakukan untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap sebuah karya orang lain ataupun persoalan yang dianggap baik oleh penilainya. Biasanya saat menggunakan jenis tanggapan ini tidak ada sedikit pun kalimat yang menyinggung, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat yang diucapkan itu halus, sopan dan lembut gitu ya. Jadinya. Berikutnya adalah teks tanggapan kritik. Tanggapan kritik merupakan salah satu jenis mengungkapkan pendapat dengan cara sedetail mungkin. Sehingga jika ada kesalahan sekecil apapun akan ditanggapi. Memberikan kritikan ini haruslah dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan bijaksana. Oke, ada pertanyaan dari jenis teks tanggapan? Tidak ada ya? Kalau gitu, kita lanjutkan. Nah, kita akan mempelajari contoh teks tanggapan singkat beserta analisanya. Contoh teks tanggapan singkat. Masih ingat strukturnya teks tanggapan? Ya. Satu, kita ambil contoh dengan judul Gerhana Matahari dan Mitos Kebutaan. Itu judulnya. Berikutnya, struktur yang pertama, evaluasi kan? Masih ingat ya? Ini berarti berbicara mengenai gerhana matahari, mungkin banyak di antara kita yang bertanya, sebenarnya melihatnya secara langsung bisa menyebabkan buta. Itu sebuah mitos atau fakta. Maka berdasarkan itu dilanjutkan dengan deskripsinya. Ya, kita lihat deskripsinya untuk menanggapi. Deskripsi, struktur bagian deskripsi. Ketika menanggapi tentang fenomena alam, tentunya kita bisa mengetahuinya lewat ilmu sains. Namun sebenarnya gerhana matahari adalah sebuah fenomena di mana posisi bumi, matahari, dan bulan sejajar dan berada pada satu garis lurus. Pada saat itu, bulan akan melintas di antara bumi dan matahari untuk beberapa waktu. Cahaya matahari ke bumi akan terhalang oleh bayangan bulan. Ketika fase total itu terjadi, bulan menutupi matahari. Korona matahari akan terlihat seperti menjulur dari pinggir bagian yang ditutupi oleh bulan. Lantas, apa hubungan fenomena tersebut dengan kebutaan mata? Menurut Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, melihat gerhana matahari total secara langsung bisa menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Mengapa demikian? Kita lanjutkan. Nah, yang benar
ialah cahaya matahari pada saat gerhana maupun dalam kehidupan sehari-hari itu sama-sama berbahaya. Untuk itu jangan melihat matahari secara langsung, sebab dapat merusak mata. Lebih tepatnya pada bagian retina. Kerusakan pada retina yang dimaksud adalah terjadinya solar retinopati, suatu penyakit pada mata yang gejalanya muncul titik hitam pada setiap kamu memandang, dan penyakit ini akan sulit untuk disembuhkan. Penyebabnya bisa jadi karena ketika fase gerhana matahari total terjadi, suasana menjadi sangat gelap dan pupil mata membesar mencoba untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Tetapi ketika fase total berakhir dan bulan mulai bergeser, cahaya matahari akan terang kembali. Perpindahan dari gelap menjadi terang itulah yang sangat berbahaya. Berikutnya, penegasan ulang. Setelah deskripsi, maka strukturnya adalah struktur penegasan ulang. Dalam penegasan ulang, melihat dari faktor yang sudah diuraikan tersebut, pertanyaan melihat gerhana matahari bisa menyebabkan kebutaan adalah mitos modern. Faktanya, sinar matahari sangat berbahaya jika kita melihatnya secara langsung, baik ketika gerhana ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah contoh sederhana dari teks tanggapan kritis. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi. Ini sangat perlu jika kita berkehidupan dengan masyarakat atau dengan apa saja, dengan teman atau yang lainnya, jika kita memang dimintai untuk tanggapan atau menanggapi atau sedang berdiskusi, tentunya perlu diperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi sesuatu. Antara lain misalnya, dalam menanggapi sesuatu adalah pendapat yang disampaikan disertai alasan atau argumen yang jelas. Jadi kalau kalian atau saya menanggapi tentang sesuatu, maka kalian harus mempersiapkan argumen yang jelas. Jika perlu, maka sertakan data yang akurat untuk memperkuat pendapat. Ya, sertakan data yang akurat untuk memperkuat pendapat. Gitu. Selanjutnya, mengkritik atau membantah itu sama dengan halnya menanggapi. Jika Anda atau kita atau saya ingin mengkritik atau membantah tentang pendapat orang lain, baik itu karya ataupun apapun ketika sedang berdiskusi misalnya, maka dalam mengkritik atau membantah juga usahakan dengan menggunakan argumen dan data yang akurat. Berikutnya, pendapat yang disampaikan harus objektif, tidak berdasarkan suka atau tidak suka pada seseorang. Kemudian, tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan.
Tentunya dengan demikian, maka bahasa yang digunakan hendaklah dengan menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Kalau bisa, gunakan bahasa yang halus, sehingga tidak melukai atau tidak menyinggung perasaan teman diskusi atau orang yang mempunyai karya dan karyanya itu sedang kita tanggapi. Demikian saja anak-anak. Saya harap pertemuan sekilas ini bermanfaat. Pesan saya, jaga nama baik kalian dan tetaplah belajar. Ini sudah mendekati kita untuk melakukan ulangan. Berarti perlu dipersiapkan tetap belajar. Pelajari buku-buku yang sudah ada dan materi yang sudah disampaikan oleh guru kalian. Tetap sholat berjamaah, jaga diri baik-baik. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.